Halo, selamat malam. Sudah kumpul semua ini? Baru 16 ya. Selamat Ada malam, 16 Pak. orang yang sudah di Zoom. Malam, Pak. Meeting. Malam, Pak. Nunggu 20 baru saya mulai.
Selamat malam orang Agimuga. Kenapa sepi kah? Selamat malam yang punya poli jantung. Selamat malam, Ibu. Kapan kau tiba, Nata? Baru tadi sore tuh. Hujan-hujan itu. Aduh, kau naik pesawat? Iya. Pesawat kecil lagi. Coba kan yang lain kabut hujan lagi, ya. Coba kan yang lain buka kamera, kita kenalan dulu. Perasaan kayak terkenal lagi, Sulama. Malam Anton. Izin nggak buka kamera ya, lagi lemas. Oke, Ibu. Kakak Monik, buka. Sibuk dengan uang panai. Saya tidur baru. Masih malam lagi. Buka kamera dulu, kita mau lihat Kak Sulama tak ketemu. Kabar saya ada berbakun apa hari Rabu. Aduh, dia pergi sisiran kamu. Halo Usi. Halo, Kayak senyum-senyum senang kah ini Usi ini? Ayo, senyum yang tadi tuh, yang halo, tadi baca-baca. semua. Malam. Ada yang cair kau Usi? Monik supaya panai lengkap apa sampai bisa masuk. Aduh, itu lagi. Tuh, panai pas, kurang. Malam Ibu Dina. Kayaknya yang Olowan bilang panai itu betul, panai yang seharga itu tuh yang harus betul itu. Yo harus. Kuatkah tidak, Usi? Apa Usi? Tidaklah. Kayaknya ini cara Memina ini mengundurkan diri. Saya cuma malas juga. Kakak Monik, muka cuma sepotong itu. Ais, kasih turun kamera sedikit. Ini laptopnya agak Halo, error selamat jadi. malam. Malam Pak. Selamat malam, Pak. Malam, Pak. Malam, Pak. Kok nggak ada suaranya ya? Malam, Pak. Malam, Pak. Malam. Jelas Pak, jelas. Ada, Pak. Baik, pada malam hari ini kita akan sama-sama mengoreksi buku panduan tentang persiapan praktek keperawatan medikal bedah. Ya, bahwa praktek keperawatan medikal bedah ini kurang lebih waktunya 9 minggu. Kalau dulu waktu saya itu 12 minggu ya. 12 SKS 12 minggu waktu zaman saya nurse itu. Nah, sekarang diperpendek hanya 9 minggu. Dan 9 minggu pun Bapak Ibu hanya praktek di rumah sakit hanya 6 minggu. Dan 3 minggunya praktek secara online. Dalam artian kalau Bapak Ibu waktu di rumah sakit punya kasus banyak, begitu disimpan untuk online, begitu ya. Kan bahwa nanti persyaratan praktek KMB ini 1 minggu itu ada 1 askop, kemudian 3 jurnal internasional dan 2 jurnal nasional, begitu sesuai dengan kasus yang ada. Nah, kemudian LP-nya diketip dan askop ditulis tangan, begitu. Dan ada penyuluhan per kelompok, begitu. Hari apa disepakati ya untuk ada penyuluhan per kelompok seperti itu. Nah, apa saja praktek 6 minggu atau 9 minggu ini, 6 minggu online dan 6 minggu offline dan 3 minggu online, yaitu ada khusus keperawatan medikal bedah dan ada 3-nya bisa untuk keperawatan tropis begitu. Nah, untuk di ruang bedah itu pasti khusus KMB. Tetapi kalau di ruang penyakit dalam, Bapak Ibu sebaiknya bisa dapatkan pasien ISPA atau pasien demam berdarah atau tifoid abdominalis atau pasien dengan HIV/AIDS atau tuberkulosis paru, itu masuk ke dalam
atau malaria ya masuk di dalam keperawatan tropis dianggapnya nilainya ke situ. Oke, tadinya saya akan menge-share tentang juknis. Juknis ya petunjuk teknis mahasiswa praktek selama KMB ini nanti bahwa mahasiswa pulangnya lebih cepat, bukan jam 2 tapi jam 1 ya, jam 7 sampai jam 1, yang dinas malam sampai jam 8 begitu. Nah, khusus yang mahasiswa dari Rumah Sakit Umum Daerah Mimika nanti saya sudah tadi sudah telepon ke Pak Tommy bahwa walaupun mau mahasiswa D3 kah, mahasiswa profesional sama, itu juknisnya dari Poltekkes, sehingga mungkin kalau tadi ada minta dispensasi agak mundur waktunya jam 2:30 baru masuk, ya bisa nanti pulangnya agak mundur setengah jam juga begitu. Ya. Dan tidak bisa juga mahasiswa yang dari puskesmas dinasnya sore semua. Mungkin ada beberapa kali bisa dinas sore begitu. Atau dinas paginya sudah kita sepakatin seperti itu ya. Demi kebaikan bersama bahwa ini karena konsekuensi orang kuliah begitu, jadi ada dinas pagi, ada dinas malam, dinas sore saja ya. Dinas pagi jam 7 sampai jam 1 ya kalau tepat waktu, kalau terlambat ya mundur. Kalau jam dinas siang jam 2, jam 1 atau sampai ke jam 8 begitu. Jam 2-nya, jam berapanya begitu ya. Saya nanti akan bertanding dengan Pak Tommy, dan besok rencana saya akan penjelasan tentang buku panduan kepada CE Rumah Sakit Mitra Masyarakat, yaitu ada 2 CE Rumah Sakit dan 2 kepala ruangan. Seperti itu. Ya, untuk pembagian dosen, Bapak Ibu sudah dapatkan ya di di grup, dan penilaian juga begitu ada di grup penilaian dosen. Jadi pelajari di situ ya. Ujian stase KMB akan dilakukan pada minggu terakhir, dalam artian bisa minggu ke-5 atau minggu ke-6, tergantung kesibukannya kita begitu. Nah, untuk di kelas Mimika ya di Rumah Sakit Mitra Masyarakat ini kan ada 2 kelompok besar. Nah, berarti kelompok pertama atau kelompok 1 minggu terakhir kan di ruang bedah. Berarti nanti ujiannya di ruang bedah. Itu kelompoknya Bu Agustina Farida Manumara sampai dengan Ibu Septina Vele. Ya. Kemudian untuk pembimbing untuk kelompok kedua yaitu minggu keduanya, minggu 4 sampai 6-nya, 5-6-nya kan ada di ruang penyakit dalam. Jadi ujiannya di ruang penyakit dalam begitu. Kemudian pembimbing dan penguji di sini ada saya, ada Pak Johan Berwulo, ada Pak Z. Robert Vele. Nah, berhubung di sini ada 3 pembimbing, yaitu ada Pak ya di ruang penyakit dalam ada dua dosen, yaitu Pak Johan dengan Pak Robert Vele, yaitu dibagi. Yang nomor 1 Pak Bu Agustina sampai dengan Bu Erni Tandi Ayu itu dengan Pak Johan ya. Nomor 7 Bu Fatimah Onawami Anggraini Rusmaida dan sebagainya sampai Bu Septina Vele itu dengan Pak Z. Robert Vele ya. Nah, Pak Z. Robert Vele itu tidak mungkin dan hilm mustahil untuk memberikan bimbingan. Jadi nanti bergabung dengan kelompok saya gitu ya di ruang bedah. Jadi nanti bimbingannya dengan saya yang 7 sampai 13 gitu ya. Nanti kita responsinya lewat Zoom. Mudah-mudahan Jayapura tanggal 7 sudah kembali normal internetnya. Jadi saya bisa
meresponsi Bapak Ibu dari nomor 7 sampai nomor 13 di ruang penyakit dalam dengan saya. Walaupun namanya Pak Robert Pele, tapi yang memberi responsi saya seperti itu. Ya. Oke, bisa dipahami Bapak Ibu? Iya, Pak. Oke, kemudian begitupun juga nanti akan di kelompok di bawah, ya, Bu Yeni sampai Ibu Prantirda Warfandu itu di ruang bedah. Tetapi saya yakin Ibu Bles kadang sibuk. Nanti kalau Bapak Ibu sibuk, beliau sibuk, Bapak Ibu bisa menghubungi saya, responsi dengan saya, begitu ya. Kalau Ibu bersedia, Pak Anton, jangan lupa sebagai ketua tingkat, ketua kelompok menghubungi saya. Kalau Ibu Bles nggak bisa, begitu ya, biar nggak terkendala. Begitupun juga Pak Simon. Ya, Pak Simon nanti harus. Ya, siapa? Ya. Nah, kemudian di sini ruang penyakit dalam untuk Ibu Yeni sampai dengan Pak Mesak PK itu dengan Ibu Reni Endang Kaviar. Ya. Kemudian Ibu Yunilsi dengan Bu Prantirda Warfandu itu dengan Pak Korinus. Ya, Pak Korinus juga kadang angin-anginan, jadi bisa nanti kalau responsi dengan saya, begitu. Ya, saya akan menghandle mereka-mereka yang agak ini kurang dalam artian bimbingannya, begitu. Nah, minggu 1 sampai 3 itu tanggal 7 sampai 26 Juni offline di rumah sakit, minggu 4 sampai 6, 28 sampai 28 Juni sampai 17 Juli itu offline. Minggu keempatnya, minggu ke-7 sampai 9-nya online Zoom meeting. Ya. Tadi yang saya sampaikan bahwa kalau Bapak Ibu kok dapatkan 1 minggu itu dapat banyak kasus. Jadi bisa statusnya dipoto-foto untuk pas offline kasus bayangannya lewat pernah kasus yang untuk waktu praktek offline gitu, bisa untuk dibuat askop begitu ya. Karena berarti kalau Bapak Ibu kita 9 minggu berarti minimal ada 9 askop begitu. Nah, itu saya paling ringan sekali. Kalau dulu saya malah ada 1 askop, 1 resum, ya, penyuluhan dan sebagainya, gitu. Saya nggak mau merepotkan. Tapi kalau ada video tindakan, bisa dilakukan video tindakan, begitu ya. Seperti itu. Kemudian penilaian ujian. Penilaian ujian Bapak Ibu sudah ada di situ formatnya, ya. Nanti bisa Bapak Ibu lihat. Format ujian ini. Sebelum ke panduan nanti saya untuk ujian-ujian dulu. Format ujian. Format ujian itu Oke, format ujian di sini ya, berarti tuliskan itu nama mahasiswanya siapa seperti biasa ya. Di sini NIM-nya, tempat NIM dikosongin ya karena belum terdaftar untuk yang NIM profesi belum. Tempat ujian prakteknya di mana ya. Biasa ada data demografi pasien, nama, umur, pendidikan. Nah, riwayat keluhan utama, riwayat kesehatan sekarang, riwayat kesehatan dahulu, kemudian format supervisinya begini ya. Head-to-nya nanti difokuskan pada masalah. Contohnya kalau tadi pada pasien abdomen,
agak yang lain agak normal-normal, tapi yang di bagian abdomen IAPP-nya berarti agak harus banyak begitu. Nah, kemudian ada terapi, ya. Terapinya apa saja yang diberikan, hasil laboratorium, yang penting-penting saja yang bermasalah dimasukkan. Ya, hasil laboratorium. Kalau ada foto toraks, scan, silakan Bapak Ibu masukkan. Kemudian wave of caution atau pathways-nya. Buat pathways sesuai dengan masalah yang Bapak Ibu buat. Masalah keperawatan yang muncul. Kalau ambil 3 masalah keperawatan, jadi ya buat 3 minimal gitu, ya sesuai dengan yang ada. Nah, kemudian buat analisa data, etiologi masalah itu sesuai seperti biasa ya. Data fokus ini ya, data subjektif, data objektif. Bagaimana yang akan memunculkan diagnosa keperawatan 1, diagnosa keperawatan 2 dan 3. Lebih baik ya. Kemudian diagnosanya apa, intervensinya apa, nah kemudian diimplementasikannya apa. Begitu. Setelah itu baru pertama biasa kalau mau ujian kita briefing, setelah briefing dapatkan kasusnya pasiennya apa, kemudian kasih waktu 1 jam biasanya untuk mengkaji atau setengah jam ya. Setelah mengkaji dapatkan masalah bahwa dia nggak bisa menggerakkan kakinya atau apa, berarti dilakukan ROM. Nah, nanti dekannya ROM. Nah, kalau ada mau terapi pemberian obatnya apa begitu ya. Dan lain sebagainya. Kalau dia belum dilakukan perawatan luka, jadi perawatan luka. Nanti bisa mencari, nanti saya carikan SOP tentang perawatan luka gitu. Dan sebelumnya akan saya share tentang perawatan luka dan sebagainya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Nah, setelah Bapak Ibu, Pak, saya dapatkan Mas, contohnya begini. Setelah mengkaji ya, minimal nursing kit harus bawa apa yang namanya stetoskop, tensimeter itu bawa sendiri ya biar tidak mengganggu rumah sakit kalau pada saat praktek itu. Kemudian setelah dilakukan pengkajian dapatkan masalah, oke nanti janjian sama pasien bahwa nanti saya akan kembali. Nah setelah kembali kita melihat tindakan yang Ibu lakukan. Setelah ujian tindakan, Ibu lanjut lagi dengan menulis intervensi keperawatannya yang ada. Setelah intervensi dulu dibuat, kemudian nah setelah ujian baru dilengkapi hasil implementasinya sama evaluasinya. Begitu. Ujian selesai jam 1 atau jam 2. Begitu ya. Permisi Pak. Ya silakan Bu Heni. Pak, ini kalau kita pakai bawa tensi manual bisa kah Pak atau harus digital? Oh, manual lebih bagus Bapak toh. Terkalibrasi enggak itu? Oh, kita punya beli sendiri tidak, belum pernah dikalibrasi Pak. Tidak apa-apa, nggak apa-apa saja. Ya Pak. Boleh bagus seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Pak, izin. Ya. Ya Pak, izin tanya. Kemarin kan waktu yang KDP, dari ruangan itu mereka mempertanyakan klasifikasi data Pak. Itu perlu dimasukkan atau tidak? Oh ya, kalau waktu ujiannya KDP ya? Iya Pak. Di ruangan penyakit dalam wanita di rumah sakit AB Pak. Nah, kan itu rumah sakit AB. Ibu nanti rumah sakit Dok 2. Jadi nggak nyambung. Sudah beda lagi. Oh iya Pak. Nanti kasih ini saja yang paduannya saya seperti itu. Oh iya. Siap. Iya. Terima kasih Pak. Iya. Pak, izin tanya Pak. Ya silakan izin tanya, Bu. Pak. Boleh turun ke bawah Pak, nih yang tadi diagnosanya itu Pak, boleh di itu. Nah.
Boleh ditekan. Oke. Ya. Itu diagnosa keperawatannya kan kalau ada 3, Pak, Bapak contohkan ya. 1, 2, 3. Diagnosa keperawatannya apa, intervensinya apa, terus implementasinya di bawahnya langsung, Pak, ya? Atau Ya, gimana? betul sekali ya. Ini kan ibaratnya ya Bu, hanya cukup sampai sini saja, cukup intervensi cukup, kan ada 4 komponen, toh ibaratnya. Intervensi yang nyata-nyata dilakukan pada saat itu. Kan 4 komponen itu, onek itu apa onek? Observasi, nursing treatment, Ya, evaluasi, evaluasi, kolaborasi. Nah, itu mencakup itu yang penting-penting, baru implementasinya di bawah gitu. kolaborasi. Ya, siap, betul. Nah, seperti itu. Aman, jadi sudah paham. Nah, kalau Ibu Ayu mau buat 6 diagnosa, fokus berarti ya, Pak, ya? Fokus ya? Fokus, betul, ya. Oke, implementasinya berarti kita tulis langsung. Iya, jadi tulis implementasinya langsung kita tulis jamnya gitu langsung apa boleh, gitu ya? Iya, Jam betul. berapa? Ya. Oke. Jamnya ditulis begini, kayak ibaratnya tadi Ibu Ayu habis ujian melakukan perawatan luka, berarti jam 10.30 memberikan perawatan luka menggunakan Supratul atau menggunakan NaCl 0,9% gitu ya. Siap, Pak. Udah jelas, Pak. Makasih, Pak. Ya. Kalau diagnosa keperawatan dengan masalah keperawatan berbeda ya. Ya. Kalau masalah keperawatan cuma nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Tetapi kalau diagnosa keperawatan, nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan itu namanya diagnosa keperawatan. Yang ada disambungkan dengan gitu ya. Siap, Pak. Ya. Ada lagi pertanyaan? Izin tanya. Ya, Bu Nici, silakan. Ya, begini Pak, ini kan formatnya ini dalam bentuk PDF. Apa ya namanya, kayak narasi ya Pak ini. Kalau misalnya kami supaya lebih rapi tulisan, karena kalau terus terang saya tulisan tangan itu jelek Pak. Maksudnya itu saya bikin dalam bentuk kolom, misalnya mulai dari diagnosa, intervensi seperti itu bisa tidak Pak? Pak Masa kayaknya lagi jadi Valentino Rossi kah itu? Iya. Gangguan, Pak. Kayaknya Ibu Nici lagi tidak, Pak? Oh, itu bisa. Silakan lanjut. Maksudnya Pak, ini kan yang contoh Bapak ini kan dalam bentuk narasi. Misalnya kita mau bikin formatnya, kami ketik formatnya, jadi nanti kami tinggal isi saja supaya lebih rapi tulisannya. Itu boleh tidak Pak pakai kolom? Boleh pakai kolom ya. Kalau rapi nggak apa-apa. Begitu. Yang penting prinsipnya mengena begitu toh. Kalau mau bentuk apapun boleh begitu ya. Silahkan dimodifikasi. Ini hanya saya buat modifikasi seperti ini. Ibaratnya Bu Yunirsi mau dibuat garis-garis seperti ini toh. Sini biar tulisannya rapi, biar nggak kayak naik-naik ke puncak gunung tinggi-tinggi sekali begitu ya, kayak mau ke Kuala Kencana, berarti nggak usah begitu toh. Karena naik-naik terus begitu. Ya dirapikan, boleh dibuat tabel, boleh. Ibaratnya di sini kayak tadi nah, kalau dibuat seperti ini boleh. Nah, di bawahnya intervensi, sampingnya implementasi boleh seperti itu. Ya. Kalau di double folio bisa Kak, Pak? Oh, double folio. Boleh iya, juga. Pak. Kayaknya ujian 7 lembar kayaknya kurang begitu ya. Jangan terlalu banyak. Nanti waktunya banyak menulis. Ya, memang kasih waktu maksimal 1 jam setelah ujian kah? Karena kan kita akan dilakukan respons begitu ya. Contohnya begini, Bu Erni, Bu Ayu sudah ujian. Nah, kemudian oke, Ibu lanjutkan membuat implementasi. Gantian saya uji lagi Bu Yunilsi sebenarnya. Nah, saya melihat Bu Yunilsi ujian sekilas paling 10 menit berapa? Oke, lanjutkan sampai selesai intervensinya, baru dilanjutkan implementasinya, menulisnya begitu. Nah, dikasih waktu paling jam 1 sudah beres semua, mau selesai tidak selesai harus sudah selesaikan ya. Nanti baru digali pada saat responsinya.
Izin tanya Pak, Ya, minta Bu maaf Ani. agak ribet. Di analisa data itu saya lihat tadi selembar ya Pak ya? Iya itu analisa data mungkin kalau saya lihat Bu Ayu itu tulisannya cantik-cantik gitu ya. Tulisannya kecil-kecil begitu bisa kayaknya deh. Saya pernah lihat kayaknya Bu Ayu tulisan tangannya kecil-kecil. Walaupun orangnya besar begitu, tapi tulisannya kecil-kecil, imut-imut. Jadi cukup. Kalau kurang, Ibu bisa ini ya, ditambahkan di sampingnya boleh. Di sebaliknya ya, begitu Bu Erni. Bu Ayu begitu. Kalau kurang ibaratnya ya. Pak, nanya Pak, nanti ini yang nyiapin formatnya kita sendiri. Iya. Ini nanti format yang siapin atau dari pendidikan Pak? Dari Ibu Bapak sendiri-sendiri. Berarti kita bisa ini ya, maksudnya kayak analisis masalah bisa kita entah selembar bisa jadi 2 lembar gitu Pak ya. Boleh. Makanya ya betul. Makanya saya kasihkan Ibu yang bentuk Word-nya toh biar supaya Ibu bisa modifikasi tadi yang disampaikan oleh Bu Nici begitu. Jadi ini kan saya kasih yang PDF ya. Ada yang Word-nya ada toh di grup toh. Iya, itu Pak. bisa dimodifikasi oleh Bapak Ibu. Makanya tadi boleh diubah-ubah. Yang penting prinsipnya ada proses keperawatan ada 5 gitu. Siap, jelas Pak. Ada lagi? Satu lagi Pak. Bolehkah Pak diturunkan di intervensi, diagnosa, intervensi sama implementasi? Ya itu saja. Oh ya, di sini kan ini izin tanya ya Pak, supaya maksudnya itu kita nggak salah. Di sini kan nggak ada rasional, jadi kami nggak buat rasional ya Pak, langsung intervensi dan implementasi. Iya, ngapain kasih rasional? Nanti rasionalnya pada saat di responsi. Kenapa kasih posisi semipolar begitu? Kenapa dikasih memberikan obat manitol atau kasih metronidazol begitu? Kita kan ditanyakan pada saat responsi dosennya. Satu lagi Pak. Nanti kalau dosen yang lain ya, ibaratnya ada dosen lain. Oh itu kemarin apa? Karena ujiannya terfokus dari koordinator KMB bilangnya begitu Pak. Gitu. Ada dia. Ya. Satu lagi Pak. Ya, silakan. Ini kan format untuk supervisi sama ujian akhir. Untuk kami ASKEP ini berbeda lagi ya Pak, ASKEP kelolaan yang 1 minggu 1 itu ya, atau bisa pakai format ini Pak? Kalau begini saja itu namanya resumo. Kalau resumo hanya 7 lembar kalau saya dulu begitu. Kalau panduannya, Bapak Ibu kan sudah dapat panduan. Baca sudah, dong Pak. Di buku panduan bagaimana sudah inti, itu. Pak. Ya itu format sudah inti, Pak. Iya. Ada nggak di situ? Ada halaman. Ada Pak. 44 Pak. Iya. Iya Pak. Halamannya di halaman 48. Nah itu nanti, baru itu pakainya kertas folio ya Bu Heni. Jangan sampai pakai kertasnya A4 yang kayak saya punya itu. Iya Pak. Nanti Ibu terlalu banyak tulisannya. Iya Pak. Pak masih boleh nanya nah Pak? Silakan. Oke Pak, yang terakhir ya. Semoga yang terakhir. Saya lihat di lembarannya itu berhenti di implementasi ya Pak. Swabnya nggak perlu ya Pak? Swab. Iya. Nanti swabnya bisa setelah selesai ujian. Dilanjutkan biasanya. Oke, dilengkapi ya. Gitu. Ya. Karena nanti kita gitu, Pak. Waktu nggak cukup. Toh? Oke. Biar ada gambaran Pak. Makasih Pak. Ya, betul. Ya, betul. Ada lagi mungkin? Pak, saya boleh minta ini ya enggak? Dikirimin Pak panduannya. Oh, begitu. Ini sebentar ya. Ada yang soft file toh maksudnya Bu Ayu? Iya Pak, soalnya bukunya di rumah, orangnya di sini. Makasih banyak ya Pak. Ya. Maafkan terlalu banyak permintaan Pak. Oke, tidak Pak. Oke, ini yang saya kelas
Komputer kemarin. Nah, ini buku panduannya. Mungkin ada yang mau ditanyakan bahwa apa saja yang harus sebenarnya kalau nggak ada COVID ini, emang saya mau lengkap Bapak Ibu dapat ke ruangan Oka. Sebenarnya ada Bapak ruangan Oka, Pak Simon ya, ruangan Oka ya? Iya Pak, bosnya Oka tuh. Bosnya Oka seharusnya itu bagus ya. Tapi sayang kayaknya nggak bisa ya Pak Simon ya ke ruangan Oka ya. Bapak tinggal bilang mau ke Oka berapa Pak. Iya kan sebenarnya itu saya mau apa pembelajaran tentang perioperatif begitu toh. Nanti Bapak mungkin tergantung bicara dengan dari manajemen bagaimana Pak. Iya maksudnya tapi dengan karena Pak Thomasnya bagaimana pembicaraan dari kami nggak bisa apa-apa Pak. Kalau Bapak bicara dengan Pak Thomas seperti apa ya mungkin bisa masuk. Tapi kalau memang dari rumah sakit tidak mengizinkan ya itu dari pendidikan dengan dari lapangan, bukan dari Pak Simon yang mempersilahkan. Iya betul. Pak Simon kan sebagai mahasiswa Pak. Iya tergantung manajemen, tergantung manajemen. Kesepakatan awal. Emang kita sepakati ya, kemarin saya sudah ke Pak Thomasnya itu bahwa saya bilang kalau untuk Oka nggak usah karena saya lihat komposisi untuk di uji kompetensi nurse itu tidak ada di tentang pre-op, post-op dan ininya agak sedikit. Jadi saya banyakin di ruang bedah sama ruang penyakit dalam saja. Jadi hanya ruang penyakit dalam dengan ruang bedah saja. Maksudnya kalau pas saat ini nanti untuk yang daring bisa untuk di ruangan-ruangan lain bisa nanti bisa begitu kan untuk tugasnya ya. Untuk penugasannya. Jadi untuk ini saya yang panduan yang lama ya, panduan yang untuk 2 kelas. Oke. Ada yang mau ditanyakan dari panduan yang belum jelas? Bapak, mungkin bisa diulang kembali Pak tugas-tugas per minggunya, karena saya agak bingung tadi Bapak bicara tadi Pak. Maksudnya tugas per minggu itu apa-apa saja? Jadi setiap mahasiswa individu itu apa saja, kemudian kelompok itu apa saja tiap minggu, atau selama selama di untuk kami di Timika, mungkin yang di penyakit dalam apa saja tugas kelompoknya mungkin secara rinci Pak. Oke baik. Ya. Bisa Pak. Tugas individu pertama buat askep. Askep 1 minggu 1 kali. Ya. Jadi kalau ada 6 minggu berarti ada 6 askep. Ya. Kemudian LP berarti ada 6 LP, laporan pendahuluan juga. Kemudian ada lagi ya jurnal sesuai dengan kasusnya tadi internasional 3, kemudian nasionalnya 2. Ya. Kemudian satu lagi video sesuai tindakan. Contohnya memasang info seperti memasang info contohnya gitu ya. Kalau pemberian obat intravena ya kasih obat intravena begitu. Ya. Kemudian tugas kelompoknya per minggu hanya ada penyuluhan. Penyuluhan dibuat SAP-nya. Contohnya ada di buku panduan begitu. Jelas itu 6 minggu 1 askep, ya, askep besar tadi ya, askepnya masih askep penuh itu 1 minggu 1 askep. Kemudian ada
video individu minggu satu. Kemudian ada 3 jurnal internasional, 2 jurnal nasional. Itu. Nah, penyuluhan itu per kelompok, bukan per individu lagi. Sudah di KDP individu ya. Kalau di sini per kelompok saja. Selama 3 minggu ya Pak ya? Per minggu juga ya. Permisi Penyuluhan. Pak. Ya. Penyuluhan per minggu Pak? Ya, penyuluhan per minggu toh. Contohnya Bu Juniarsi hari ini mau memberikan penyuluhan tentang malaria. Oh, besoknya lagi minggu selanjutnya bukan Bu Juniarsi lagi ya, kasusnya itu. Tapi itu jadi apa? Tugas kelompok. Semua harus ini bertanggung jawab. Atau mau adil biar enggak menjadi membebankan kepada satu orang saja, berarti ya kasih penyuluhan yang netral, terserah begitu. Yang penting disepakati oleh kelompok. Kalau saya sih yang penting dapat laporan dari satu kelompok, dapat 1 kali penyuluhan per minggunya. Permisi Pak. Ya, silakan Bu Eni. Pak, kalau jurnal ini kita 6 ini ASKEP atau 6 LP berarti 6 jurnal ya Pak, kali 5 jurnal. Enggak, contohnya begini, Bu Heni. Ya, Contohnya Pak. Ibu dapat kasus dari ruangan, yaitu malaria. Ya, contohnya TBC paru. Nah, nanti Ibu cari jurnal Inggris, itu jurnal internasional tentang TBC paru 3. Tentang 3 internasional, 2 nasional. 2 nasional. Contohnya apa? Kayak pemberian pasien TB paru dengan O2 nasal kanul atau apa begitu ya, pemberian batuk efektif dapat mengurangi sesak napas atau apa, atau dapat mengeluarkan dahaknya pasien TB paru. Itu kan banyak jurnal-jurnal nasional juga toh. Iya Pak. Ini maksud saya pertanyaannya begini Pak. Kita punya 6 ASKEP atau 6 LP, berarti jurnal itu sama saja 1 minggu 1 jurnal ya Pak? 1 minggu 5 jurnal. Iya Pak, maksudnya dibuat dalam bentuk itu 1 minggu 1 untuk jurnalnya, yang di dalamnya ada isi 3 internasional dan 2 nasional. Ya betul. Ya. Oh, iya. Berarti jurnal yang di dalamnya ada 3 internasional. Iya Pak. Ya, dalam 1 minggu ya. Jadi kalau sesuai dengan kasusnya semuanya, berarti kalau sudah jadi 6 minggu, 5 kali 6 berarti 30 jurnal. Gitu. Itu yang Cintanya Pak. Hah? Bertelur katanya ikan kan? Halo Pak. Malam Pak. Ya, gimana Pak Simon? Untuk ASKEP-nya ini Pak, apakah 6 ASKEP ini harus beda-beda per sistem atau boleh satu sistem tapi penyakitnya berbeda? Ya, kan tergantung ini pasien yang ada di situ juga. Ya, kalau sebaiknya itu kalau ada yang beda ya silahkan gitu ya. Bisa mungkin ada sistem pernapasan, sistem kardiovaskuler, sistem muskuloskeletal dan lain sebagainya. Boleh. Itu sebenarnya kalau memenuhi, idealnya harusnya begitu. Tetapi kita lihat lagi di lapangan, di ruangan penyakit dalam dengan ruang bedah itu yang banyak apa di rumah sakit mitra masyarakat. Ya. Jangan sampai hanya selama 6 minggu Pak Simon ahli ortopedi terus begitu ya. Udah terus. Ada ahli LP penyakit atau LP persistem Pak ya? LP penyakit. Penyakit ya? Iya, bukan persistem. Berarti harus sesuai dengan yang ASKEP yang diangkat Pak ya? Iya, betul. Berarti bukan sistem kayak KDP kemarin ya? Ya, beda. Nah, itu kalau KDP kan per gangguan kebutuhan dasar manusianya. Beda ya, beda. Baik, ini sudah persistem. Iya, seperti itu. Dibedakan. Ada lagi? Pak izin tanya Pak. Untuk LP
LP itu ditentukan dari lapangan atau kita menyesuaikan dengan askep yang akan kita angkat, Pak? Nah, itu ya. Kalau LP saya serahkan kepada CE klinik saja. Karena mereka yang lebih tahu. Dan itu pun Bu Juniarsi bisa ini toh. Ibu, saya kemarin sudah dapat malaria. Besok saya ganti yang lain begitu. Boleh. Ya, tapi lebih baik begitu. Jadi bisa tidak sama, tidak apa-apa ya Pak, antara LP yang kita buat dengan askep yang kita angkat ya Pak ya? Oh, LP maksudnya. Kalau LP berarti harus sesuai dong, Bu. LP dengan askepnya begitu. Nah, itu pertanyaan saya Pak. Kan kita di awal kita dapat judul LP. Nah, LP itu yang ditentukan dari pihak klinik, ditentukan LP-nya, kemudian askep yang kita angkat harus sesuai dengan LP yang sudah ditentukan itu ya Pak ya? Ya harus toh. Begitu. Ibaratnya ibu mau nikah sama suaminya malah nikah sama orang lain kan berarti nggak nyambung. Gitu. Tujuannya mau ke Jayapura malah ke Jakarta kan nggak nyambung gitu. Askepnya yang mana gitu. TBC paru, askepnya dari keamanan. Jadi nanti kalau ibu dapatnya TBC paru waktu ibaratnya hari terakhir Sabtu, kemudian besok hari Senin rencana mau dapatkan TBC paru. Padahal ibu sudah dapat ya baginya malaria. Tapi yang ada pasien TBC paru, ya ganti dengan LP lagi baru. Begitu. LP dengan TBC parunya begitu ya, disesuaikan. Karena LP itu kan menuntun untuk membuat askep begitu. Ya. Pak, nyambung lagi yang dari Bu Heni tadi, yang review jurnal. Oke. Itu kalau di di panduan halaman 41, berarti reviewnya per satu jurnal ya Pak ya? Nggak bisa tadi review itu terdiri dari beberapa jurnal seperti 5 itu nggak bisa ya Pak ya? Kita gabungkan jadi satu. Nggak bisa satu persatu. Untuk penulisannya. Harus satu-satu ya Pak ya? Iya. Tapi nanti yang dipresentasikan ke saya ya nanti hanya satu jurnal internasional, satu jurnal nasional. Yang dipresentasikan ibaratnya pas kita yang kayak bukis begitu ya, nanti kita Zoom meeting begitu hanya satu-satu saja begitu. Yang terbaik Ibu menurutnya, yang Ibu pahami apa begitu. Ya, tidak semuanya. Walaupun banyak jurnalnya begitu. Poin-poin pentingnya saja dimasukkan. Oke. Ya, baik. Ada lagi? Tadi Pak yang terkait dengan responsif ujian itu bagian dari praktek offline atau itu masuk bagian di pertemuan yang online Pak? Offline ujian itu. Responsifnya. Responsifnya ya offline kan kita datang ibaratnya toh. Offline ya berarti Pak ya. Offline iya. Kalau ujian itu offline. Kayak kemarin Pak James datang kah? Iya Pak. Offline. Nah itu datang Pak. Ya itu nanti offline langsung responsifnya offline juga begitu. Dan tadi Bapak bilang responsifnya tadi ini semoga jaringan bagus itu Pak. Itu untuk yang tadi Bapak jelaskan tadi responsif lewat Zoom. Itu untuk askep yang askep mingguan. Iya kan ibaratnya dapatnya kan saya nggak selama 3 minggu standby di Mimika terus begitu, bangkrut nanti perusahaan kalau begitu. Jadi saya sayang dengan kami dapat dikit. Ya kalau emang ini saya 1 minggu lebih di Mimika sekarang ya, tapi untuk ke depan ya sudah kembali berarti saya responsinya nanti lewat Zoom. Nah kecuali pas ujian saja Bu, yang responsi offline khusus ujian begitu. Wah. Kita sepakatin. Paroh. Ya siap. Pak Pengalaman kemarin waktu KDP itu waktu untuk kami Zoom waktu praktek itu tidak bisa Pak, karena kan paginya kerja dan sorenya di tempat praktek atau sorenya di tempat kerja, paginya praktek. Ya memang enggak. Kami kemarin mengajukan protes ke Pak siapa itu, bahwa kami nggak bisa ngikutin Zoom kalau di saat-saat praktek seperti ini.
Zoom-nya nanti kita sepakati dong. Kan tiap hari Zoom terus. Oh, berarti bisa kita tidak usah praktek saat Zoom itu? Ya tetap praktek. Maksudnya nanti hari apa kita sepakati ya? Kan begitu ya. Nanti hari apa? Sambil praktek nggak ini toh? Paling bisa seminggu berapa kali begitu ya? Kan ibaratnya sudah ini ya, sudah praktek. Hanya responsi boleh. Nanti kan ada pembagian dinas, Pak. 3 orang ini dinasnya sore. Kan dinas sekarang ini hanya pagi siang saja ya, nggak ada dinas malam. Jadi, nah ibaratnya Pak Hubertus dapat dinas pagi, berarti kita sorenya baru responsi begitu. Nanti siapa-siapa yang dapat sore, kita sepakati sore, Pak kita bisa jam segini. Nggak jadi, ibaratnya ada 13 orang, bisa sekaligus, nggak bisa, gitu ya. Kan sesuai dengan kebutuhan askapnya masing-masing juga. Mau lihat sejauh mana, begitu ya. Iya. Nah, kecuali mungkin nanti kalau ada dengan yang dapat Bu Reni Endang Kaviar, dengan Pak Johan, berarti sepakatin dengan pembimbingnya di situ. Pakai Zoom atau mau Bapak datang ke sana langsung kumpulkan askep ke prodi keperawatan D3 ke sana begitu ya. Oh iya. Iya. Yang Zoom hanya dengan saya sama orang-orang di Jayapura. Nah, yang di Jayapura pun paling dengan saya saja. Kalau di kelompok 1 itu. Nah, Pak Robert tidak mungkin akan membimbing gitu. Ya, saya yakin itu 100% ya. Saya mau dipotong tangannya itu kalau dia mau untuk waktu ada. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini sudah selesai ya Pak atau belum? Ya, itu buku panduan dibaca dulu. Siapa? Izin Pak Anton Pak. Ya silakan Pak Anton. Untuk memastikan saja Pak yang tadi ditanyakan Ibu Heni dengan Ibu Yuni tadi jawabannya sih berbeda Pak. Jadi jadinya untuk jurnal itu berarti ada 30 jurnal, review jurnal yang akan kami buat dalam 6 minggu itu ya. Betul. Oke. Kemudian Pak untuk yang ditanyakan Pak Hubert tadi, kebetulan saya di pelayanan di Bangsal. Jadi paginya itu Pak saya bekerja sebagai karyawan. Kemudian sorenya saya akan saya akan praktek sebagai mahasiswa. Jadi untuk mengikuti Zoom meeting kemungkinan saya akan susah Pak. Jadi selama 9 minggu itu saya akan bekerja dari pagi sampai jam 10 malam, setengah 10 malam Pak, karena lanjut praktek. Jadi mungkin kalau saya bolong-bolong seminarnya mungkin bisa dimaklumi, dipahami. Ya nanti kalau pas lagi praktek ambil waktu 1 jam ke 2 jam gitu ya untuk nanti saya tanyakan Pak Thomasnya kah untuk mereka ada responsi begitu ya. Baik Pak. Nah, kebetulan besok saya akan sosialisasi panduan dengan si klinik dan si ruangan. Nanti mungkin saya juga akan melibatkan Pak Thomas untuk ini juga mengikutinya seperti itu. Siap. Terima kasih Pak. Ya. Dari Rumah Sakit Mimika ada yang mau dipertanyakan? Pak, mau tanya ya untuk praktek ya. Praktek yang online apa saja ya Pak? Apa namanya tuh targetnya? Apa sih tugasnya? Nanti dulu kita belum ya. Utamakan dulu yang offline dulu. Oh siap. Terus Pak boleh tanya yang soal jam kerja itu Pak, jam kerja, jam dinas. Memastikan saja Pak untuk yang dinas pagi jam 7 sampai jam 13, betul Pak? Ya, lihat. Kemudian dinas sore itu jam 13 atau jam 14 ya Pak ya? Karena kok saya hitung itu beda antara jam 7.13 sampai jam 13.20 itu beda jam itu Pak, beda lamanya, beda 1 jam. Bentar, saya lihat ada. Kalau dimulai jam 13. Bentar ya, jam 13 atau
pastikan nanti saya lihat Lebih banyak lagi. di sore. 6 jam mungkin tiap shift. Lihat. Tapi kalau pulangnya cepat berarti kita nggak ikut post conference ya. Kalau dia jam 13 berarti jam 19, Pak. Bentar ya, saya lihat buku ini dulu. Apa panduan yang kemarin dibagikan ke juknis. Maaf. Tadi katanya sih 6 jam toh. Kalau terlambat setengah jam berarti nambahin setengah jam. Katini. Itu jam dinas kita itu sudah aturan Poltekkes, kata Pak Roman. Dalam masa pandemi itu sama dengan prodi keperawatan. Cuman saya Ya, kurang kan, tahu jadi kalau yang online dinas sore. Iya jam 7 apa jam 8 kemarin mereka pulang ya, lupa saya. Yang Iya, ini anak-anak saya juga. mau lihat dulu nih. Karena kemarin saya print, tapi saya sampaikan, tapi ini saya Jam 6 sore mereka pulang. lebih cepat ya. Anak Pak Huber ini sembarang. Oh, kan Sembarang kita ada sekali. mahasiswa praktik kemarin. Tidak, bukan jam 6 Pak Huber. Sembarang. Bagaimana mau dapat tindakan? Loh, kita ada praktik kemarin kok. Ibu Jam kok ngomong? 8 kah jam 7 Pak Huber? Jam 6. Jam 7 ya. Dengarkan Pak Roman dulu. Jadi Kayaknya masuknya jam 2 kali ya supaya pas ikut overrun Iya, jam 2 saja. Jam 2 terus pulangnya itu jam 8. Iya Pak, kita masuk jam 2 saja karena kita kerja pulangnya jam 1. Oh, ini ada dinas pagi juga, Bu Hen. Iya, tidak maksudnya kalau kita mau dinas sore toh. Berarti kita nggak ketemu dinas pagi kalau dinas sore. Kalau kita dinas sore, kita pulangnya jam 1 supaya kita bisa kejar sampai di rumah sakit jam 2. Ya, kalau jam 2 nanti molor pulangnya. Jam 8. Saya setuju jam 1 sampai jam 7 malam itu. Oh iya, situasi juga. Jam 1. Saya juga Pak setuju itu Pak. Kalau di puskesmas kan bisa pulangnya jam 12 siang toh, Bu Hen? Ya. Kalau di puskesmas kan bisa minta pulang jam 12 kalau kita izin belajar. Yang susah nih kami. Iya, tapi kan kata Bapak tadi kan kalau masuknya misalkan maju, berarti kan pulangnya juga maju. Ya berarti kita nggak sama-sama dong, satu kelompok tapi tidak sama-sama. Gitu. Kalau misalnya jam 2 mungkin kita bisa menyesuaikan. Gitu. Ya udah jam 2, jam 8 juga masih tempo kok, masih belum terlalu malam untuk pulang. Kan sepakat jam 2, kita sepakat aja jam 2. Iya, supaya jangan kita terlalu banyak izin, kan tidak enak juga tuh. Karena ada peraturannya itu, kalau kita masuk pagi, kita kan sudah izin hari itu. Dalam 1 minggu kita pasti izin 3 hari. Sudah izin 3 hari tidak kerja, masa harus izin tempo pulang juga? Disitulah perbedaannya, ada SK izin belajar sama kalau kita cuma numpang izin aja, Bu. Itu iya, di SK izin belajar itu satu poinnya itu dibaca itu tidak mengganggu jam kerja, itu SK Bupati, itu SK izin belajar. Ya, makanya mereka pegang itu. Paham, cuman kan fakta lapangan. Kita jangan juga terlalu bikin diri susah. Toh? Kalau yang kemarin teman-teman yang izin belajar aja bisa, kenapa kita tidak? Kenapa kita terlalu kaku begitu? Nah, faktanya kalau di RSUD memang beda ya. Tapi kalau yang di puskesmas seperti minta izin pulang walaupun praktek atau tidak praktek kan kita bisa izin untuk pulangnya jam 12. Iya. Kecuali kalau tidak kita bisa. lagi tugas. Iya, kalau di rumah sakit tidak. Tapi kalau di puskesmas seperti itu, Bu. Jadi bisa. Kami juga susah untuk dinas pagi karena kami semua kerja pagi.
Kalau kami di poli keluar bertiga saja itu tidak ada orang yang gantikan. Iya. Itu tinggal tukar jadwal dan kami boleh. Semangat mau Gaudeamus tahun depan. Semangat, tetap semangat, Bu. Semangat Gaudeamus tahun depan. Desember Bulan sudah. Bulan 6 bisa jalan-jalan kita. Desember. Itu cerita kita 2 di atas motor Pak Huber Desember nih. Usi. Desember Usi. Sudah bayar belum? Ingin liburan nih. Panai. Aduh, saya lupa taruh di mana nih juknisnya. Juknis. Pak Rohman jam 2 aja Pak Rohman. Target kompetensinya Pak. Ya. Target kompetensi kan sudah ada di buku panduan, toh? Panduan. Nah, tinggal lihat saja di situ. Ya, itu targetnya sesuai yang tertera itu ya Pak. Ada targetnya 2, ada targetnya 4, ada targetnya 6. Itu target minimalnya yang harus kita capai ya Pak. Iya. Kalau nggak tercapai ya tadi ada keterbatasan cuman hanya di RSM saja toh, jadi nggak apa-apa begitu. Emang kalau idealnya kita sih dapat segini semuanya begitu, ya. Kalau nggak ada ya nggak usah dipaksakan ada begitu. Yang ada saja yang Bapak Ibu dapat begitu target-target yang di keterampilan keperawatan ini, ya. Ibaratnya kalau memberikan kompres harusnya ada kompres itu pasti ada ya kalau kompres. Melakukan perawatan luka, mengangkat jahitan luka operasi, begitu. Memberikan obat injeksi, IV itu IM kan sudah ada gitu ya. Melakukan pemasangan infus ya. Minimal kalau bagus ini kayak begini tuh satu kali ada begitu. Menghitung keseimbangan cairan. Pasien CKD banyak nggak di rumah sakit Mitra, Bapak Ibu, dalam penyakit dalam? Banyak. Ya ada pasti ya. Kompetensi ini bisa minimal harusnya ada 2 ada 3, tapi kalau ada hanya 1 saja nggak apa-apa. Yang penting dilakukan gitu ya. Perawatan NGT. Kalau NMA masih ada nggak zaman sekarang? NMA. Kumbal lambung ada nggak? Ada Pak, kalau persiapan BNO ada NMA. Ya. Persiapan BNO. Ya BNO. Oke. Ini keterampilan yang ada. Oke, nanti besok mungkin kalau pas saya habis pertemuan dengan pihak rumah sakit dengan ruangan kita sepakati. Nanti saya lihat lagi tentang buku petunjuk teknisnya Poltekkes yang di-share ke di grup ini. Saya lihat kok nggak ada, mungkin karena terupgrade atau gimana kok nggak ada. Oke, ada lagi pertanyaan? Tanya lagi nih Pak. Silakan. Ya masih Pak, satu lagi. Ini kan total praktek kita ini kan 9 minggu Pak. Yang 6 minggu kan offline, 3-nya online. Kasusnya kalau kita ambil di offline-nya itu kan 6 minggu, tapi kasusnya untuk 3 minggu itu kita udah ambil di depannya, boleh nggak Pak? Ya tadi nanti mungkin kasusnya beserta dengan tugas penyuluhannya per kelompoknya itu Pak. Karena kita kalau ketemu kan susah tuh Pak. Apakah boleh kita langsung ambil atau kita sudah siapkan gitu untuk 3 minggu online-nya itu Pak? Ya, tadi yang disampaikan oleh saya bahwa itu nanti bisa juga 1 minggunya itu untuk di ruangan kamar operasi begitu ya. Jadi pasti pre-op, perioperatif, pre, intra dan post berbeda jadi kasusnya. 1 minggu itu ya. Nanti khusus untuk ruangan OK untuk yang online. Kalau yang lainnya boleh ya. Kalau ada pasien HD, ada ruangan HD nggak di ini rumah sakit? Nggak ada ya. Ya itu karena HD itu kemarin banyak yang keluar juga di kasus-kasus.
ini gambaran uji kompetensi kemarin Bu Santa yang ya mendampingi menjadi pengawas lokal, bahwa ujian yang banyak keluar itu analisa kasus tentang prinsip-prinsip etika banyak yang keluar dengan tindakan-tindakan keperawatan Pak gitu. Jadi bahwa siapa tahu seperti itu lagi begitu ya, pasti nggak ada jauh-jauh karena nanti kita setiap stase ada pelatihan bimbingan hukum. Oh ya, berkaitan dengan yang nanti kan kelas ini banyak ya, ada 26 kan, 24 ya yang ikut. Nah itu nanti siapa yang minat di KMB, yang untuk Kian ya, karya ilmiah akhirners, jadi bisa dibagusin itu pada saat offline askapnya. Contohnya kalau kayak Bu Juniarti kemarin pas pada pasien post operasi SC ya, untuk perawatan luka bisa kayak Bu Erni tadi Ayu juga penerapan pakai madu kah atau apa begitu ya, boleh ya, contohnya begitu. Nah, siapa yang mau dapat KMB? Ya, nah itu nanti askapnya disimpan. Nah selama 1 minggu itu benar-benar dilakukan ya, di askapnya dibagusin, baru nanti saya arahkan untuk buat Kian yang sudah kemarin saya sebarkan ke Bu Ayu itu, siapa yang dapat KMB. Nah nanti kalau yang mau di anak ya silakan di ruangan anak ya, siapa yang dapat manajemen itu sama seperti itu di jiwa, tapi semuanya nanti dapat ya. Kalau Bu Heni kayaknya minatnya di jiwa, dari kemarin kayaknya kepengen ke jiwa begitu ya, dapat mau pasien PK kah begitu, atau pasien waham kebesaran begitu. Jadi waham aja Pak, karena kita ketemu orang waham. Jiwa dan raga. Itu ya, nanti akan dibagikan kiannya. Ya, kalau angkatan yang 8 orang ini yang kelas timika satu KMB, 1 manajemen, 1 jiwa, 1 anak begitu sudah. Kalau ini kan lebih banyak seperti itu. Ya. Jadi kalau yang sudah minat KMB sudah dari sekarang sudah disiapkan biar nanti nggak membuat askapnya asal-asal buat askap begitu ya. Jadi nggak terlalu jauh penyimpangannya, mengada-ngadanya begitu. Oke? Ya, mengada-ada. Pak Rohman. Siap. Mau tanya. Silakan usi dulu. Terus surat izinnya Pak. Ya, surat izin. Bayar dulu sih. Aduh. Ya. Iya. Jadi kami itu besok kalau untuk swab saja, kalau sudah tidak ada surat izin, kemungkinan kami tidak swab. Karena besok itu swab kan jam 13. Nah itu masih di jam kerja. Kalaupun kami keluar kan harus izin. Nah kalau tidak ada surat izin itu kesulitan bagi kami Pak. Jadi kalau bisa besok pagi sudah ada, kami bisa langsung koordinasi supaya siangnya kami bisa swab, gitu Pak. Oke, baik, terima kasih. Nanti saya coba telepon dulu Bu Nasra. Tadinya emang hari ini sudah harus selesai. Nah biasanya karena di Jayapura masalah jaringan, jadi belum di-share. Ya. Karena pengalaman dimulai dari KDP kan sudah seperti itu Pak. Jadi jangan sampai nanti ini jadi masalah lagi buat kami. Gitu, Pak. Baca apa itu Anton? Biaya kan? Dia bikin kayak orang serius. Izin Pak Roman. Baru buka ya. Izin Pak Roman. Uang Pak naik. Izin Pak.
Lagi menelpon Kak Ya, silakan Pacing. bentar dulu ya, saya lagi telepon Bu Nasra dulu. Iya, lagi telepon. Siapa? Anton, uang panainya sudah pas kah jumlahnya? Ternyata surat cinta. Ternyata ini yang dibilang surat cinta. Iyo. Nanti tuh patungan kalau dia mau uang panai. Kan dia paling bungsu. Makanya. Mana si Hen itu? Iya, Ibu. Bagaimana enggak bicara uang panai baru? Kakak Caroline, saya tanggung saja nasi 2 iglo. Panai baru mau tanya sekarang. Nasi 2 iglo, iya. Ya. Nanti ada yang bawa es buah, iya, saya lauk, juga bawa es sayur, buah. tenda. Ibu Caroline mungkin bisa datang jam 2. Satu grup siapa-siapa ya? Jam berapa? 1 sampai 6 itu. Saja Bu. Dirimu jam 2 juga. 6 jam itu kita dinas itu. Iya, saya juga 6 maunya jam. datang. Saya tuh maunya datang tuh jam 1 supaya pulang kan lebih cepat. Cuma kan karena belum ada surat, kita belum bicara. Ini yang jadi kesulitan buat kami. Iya, semangat. Surat lebih awal bisa dikomunikasikan, ya mungkin ada ini karena kami juga pernah bikin surat untuk kami kuliah tuh jam 1. Semangat tuh sih. Iya, itu datang. Setuju sih. Cuman karena belum ada surat. 6 jam kita dinas itu. Iya. Setuju sih. Saya aja Bu Caroline, kami jam 7 sudah di rumah sakit kok. Tadi saya baru telepon Bu Nasra. Katanya besok baru dikirim. Karena nunggu tanda tangannya Wadir 1 juga susah. Beliau nggak akan semudah kita kecuali Pak Direktur. Wadir 1 itu tanya banyak begitu ya. Kenapa ini permohonan izin Besok siang Pak. Ya. Besok pagi. Karena kita koordinasinya nanti susah Pak. Atau mungkin bisa dibicarakan kah? Maksudnya Ibu Yuni bisa bantu ngomong. Apakah bisa nyusul teman-temannya dari RSUD? Ya, mungkin bisa nyusul Sabtu. Ya, Pak Hubert ada tuh. Iya. Tergantung, makanya yang sepakati besok periksa itu siapa? Saya tres. Bukan cuma RSUD. Kalau Sabtu kan pada pulang cepat itu. Bisa kah Sabtu? Itu Kak, itu colok-colok hidung Kak, saya belum pernah Sakit. Aduh, bisa pidana saja Kak. Kemarin di RSUD enak Bu. Tahu sama dokter siapa itu? Kayak begitu ya, Bapak Ibu? Tahu. Ya. Ngomong yang terakhir terus ini Pak. Boleh Kak Pak? Ya Pak. Tentang jurnal Pak. Itu fix ya yang 5 ya. Nggak bisa nego ya Pak. Mau apa? Jurnalnya itu kan nggak bisa nego. Mau ke K24 untuk apa? Apa tahu bisa turun begitu Pak ya? Ya sekalian aja apotek terdekat saja kalau dia. Itu nanti bisa jadi buku saya itu. Berarti memang sudah fix ya. Jurnal bahasa Inggrisnya itu nanti saya pakai untuk pembuatan kumpulan. Iya. Pak Roman, ini kan masa pandemi. Kan tadi jam dinas sudah dikurangi. Berarti jurnal bisa dikurangi. Iya Pak, satu-satu saja Pak. Boleh Kak, please. Iya betul. Itu ada alasan gitu ya. Askep kita belum terdapat. Coba dulu. No discuss lagi Pak ya. No discuss lah. Ini masa pandemi Pak, masa pandemi. Jangan lupa KDM saja dan biaya. Saya kira cukup ya. KDM itu lebih berat lagi malahan KDP. Iya Pak, KDM kemarin itu cuma 1 jurnal aja kita setengah cuma mati. Cuma 1 kok Pak di KDP Pak. 1 KDP. Itu saja semua mati. Karena tulis tangan. Pak, di KDP 1 jurnalnya doang, Pak. Apalagi kita kerja, Pak. Baru besok sorenya dinas. Tulis tangan, tidak tulis tangan. Askepnya tulis tangan, Pak. Ya, askep iyo. Askep tetap tulis tangan, Pak. Siap. Askep tulis tangan. LP tulis ketik. Belum lagi jurnal ketik. Nah, kurang belum apa lagi lagi? mau cari jurnal. Pak, 2 saja, Pak. Internasional 1, nasional 1, Pak. Please. Boleh jalani dulu.
Kita jangan banyak mengeluhnya, tapi jalani dulu. Kan orang itu harus jalani dulu baru. Bukan geluh Pak, curhat Pak. Ini bukan geluh Pak, curhat. Pak Rohman tidak menggoyah. Pak Rohman, nanti malam saya ke rumah Pak. Ya betul, supaya kurangi. Bawa amplop. Saya kira cukup ya. Oke, siapa? Siapa? Oke. Terima kasih Pak Pak. Roman, nanti kita bawa jalan-jalan Pak. Belum yang biaya belum bicara. Selamat malam Pak. Makasih Pak. Jelek tuh. Bye. Ya semua. Transfer kemana? Di Prodiners toh. Yang di belakang itu siapa Pak? Pak Rokman, yang di belakang itu siapa? Teman baik, anggota DPR itu. Kakak Al, nggak usah nyaut Kakak Al. Pak Rohman, blok C nomor berapa Pak? Saya mau antar 63, berkas. 63. Blok C nomor 63. C berapa? C3. Dulu. Besok Ton ya. Siap Bu, siap. Saya titip tetangga ya. Siap, besok saya antar ke Pak Rohman berarti berkasnya sekalian dengan oleh-oleh kah dari teman-teman mahasiswa? Sate kambing. Sate kambing pagi Pak. Satu Pak permen.